Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak diberi keselamatan, diberi rahmat dan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dalam agenda yang sama, yaitu pembahasan materi akidah akhlak. Untuk kali ini, materi akidah akhlak sebelumnya, yang mudah-mudahan anak-anak selalu dapat mengambil suatu hikmah terhadap materi yang akan kita bahas. Langsung saja menginjak materi yang pertama, ya. Nanti yang akan kita bahas, anak-anak, materi yang akan kita bahas nanti mengenai masalah sabar. Ya. Satu, pengertian sabar. Ya. Dua, nanti yang kita bahas macam-macam sabar. Kita ulang, permasalahan nanti yang kita bahas adalah satu, pengertian sabar. Selanjutnya macam-macam sabar. Dasar kita diperintahkan untuk bersabar. Contoh sabar, dampak positif sabar, dan cara bersikap sabar. Saya sekarang menginjak permasalahan yang pertama mengenai masalah pengertian sabar dan macam-macam sabar. Apa pengertian sabar? Kalau kamu ditanya, apa pengertian sabar? Jawabnya ini. Pengertian sabar adalah kuat dan tabah hati dalam menghadapi sesuatu. Ya. Pengertian sabar, kuat dan tabah hati dalam menghadapi sesuatu. Atau tahan menderita sesuatu. Tidak lekas marah. Tidak lekas patah hati. Tidak lekas putus asa. Ya. Apa tadi? Kalau kamu ditanya, apa pengertian sabar? Pengertian sabar adalah kuat dan tabah hati dalam menghadapi sesuatu. Kuat dan tabah hati dalam menghadapi sesuatu. Atau tahan menderita sesuatu. Tidak lekas marah. Tidak lekas patah hati. Tidak lekas putus asa. Itulah pengertian sabar. Sekarang permasalahan selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Macam-macam sabar di sini ada 3. Ada sabar dalam ketaatan. Yang kedua ada sabar dalam musibah. Yang ketiga ada sabar dalam maksiat. Ada sabar ala ta'ah, sabar alal musibah. Yang ketiga sabar alal maksiat.
Kalau kamu ditanya apa yang dimaksud sabar ala ta'ah atau sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam ketaatan adalah melaksanakan tugas kewajiban dengan ikhlas, melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban dengan ikhlas, tidak mengerutu saat menghadapi kesulitan. Ya, kita ulang, sabar ala ta'ah adalah atau sabar dalam ketaatan adalah melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban dengan ikhlas, tidak mengerutu ya, saat menghadapi kesulitan. Nomor 2, sabar alal musibah atau sabar dalam musibah. Apa yang dimaksud sabar dalam musibah? Sabar dalam musibah ya, adalah tabah dan kuat hati dalam menghadapi cobaan hidup, tidak mengerutu dan tidak menyesali nasib dirinya. Ya. Kalau kamu nanti ditanya apa yang dimaksud sabar dalam musibah atau sabar ala musibah, adalah tabah dan kuat hati dalam menghadapi cobaan hidup, tidak mengerutu dan tidak menyesali nasib dirinya. Ya. Sekarang nomor 3, sabar ala maksiyah, sabar terhadap maksiat. Maksiat itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi kalau kamu ditanya apa yang dimaksud sabar ala maksiat atau sabar dalam maksiat, sabar dalam maksiat adalah rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Ya, kita ulang, kalau kamu ditanya sabar dalam maksiat atau sabar ala maksiat adalah rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat atau dalam melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi sabar ada 3. Tadi adalah sabar ala ta'ah, sabar ala musibah, sabar ala maksiyah. Ya, pengertian sabar sudah, macam-macam sabar sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Permasalahan yang ketiga, yaitu ya, permasalahan yang ketiga yaitu dasar perintah sabar. Apa dasar, kalau kita ditanya apa dasarnya atau dalilnya kalau kita hidup ini diperintah untuk bersabar dalam menghadapi sesuatu. Ya. Ya, ini dasarnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Dasarnya kita wajib sabar dalam taat, dasarnya kita wajib sabar dalam musibah, dasarnya kita wajib sabar dalam maksiat.
Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, mana dasarnya? Nomor satu, ya. Kalau kamu ditanya mana dasarnya, kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Artinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu semua, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warobitu, dan tetaplah bersiap siaga, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar supaya kamu tuflihun, mendapat keuntungan. Ya. Saya dasar sabar, ya. Yang pertama sabar ala ta'ah itu. Sekarang yang kedua, dasarnya sabar ala musibah. Ya. Kalau kita ditanya apa, ya, dasarnya bahwa Allah memerintah kalau kita kena musibah diperintahkan untuk bersabar. Dasarnya yaitu Allah telah memfirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Apa artinya atau maknanya? Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami beri percobaan kepadamu bisyai'in, terhadap sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, ya, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, ya, wal anfusi, dan jiwa, ya, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, ya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itulah dasarnya kalau kamu ditanya tentang apa dasar kita ketika kena musibah. Kita diperintahkan sabar apabila kena musibah. Yes. Sekarang yang dasar kita wajib sabar dalam maksiat. Ya. Ini dalam surat An-Nahl, ya, ayat 126. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu ditanya mana dasarnya kalau kita diperintahkan untuk sabar dalam maksiat, yaitu jawabnya diantaranya Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126.
yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Wa in aqabtum, dan jika kamu memberikan balasan, fa'aqibu bimisli ma, ya. Fa'aqibu bimisli ma, maka balaslah dengan balasan yang sama. Ya. Uqibatum, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum, dan jika kamu bersabar, ya, akan tapi jika kamu bersabar, lahuwa khairun lis-sabirin, ya. Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi jika kamu ingin membalas jika disakiti orang lain, balaslah yang setimpal, ya. Jika kamu justru memaafkan, ya, bersabar, itu justru lebih baik. Lahuwa khairun, lebih baik lis-sabirin, ya, bagi orang-orang yang sabar. Itu tadi apa dasarnya. Kalau kita ditanya mana dasar perintah kita supaya bersabar dalam taat, mana dasarnya kalau kita suruh bersabar kalau kena musibah. Yang ketiga, mana dasarnya kalau kita diperintahkan suruh sabar dalam maksiat. Itu diantara dasar-dasar perintah sabar. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya. Sekarang contoh sabar dan dampak positif sabar. Apa contohnya sabar? Ya, kamu bisa buat contoh yang lain. Kalau di sini ya, kita contohkan seorang siswa diejek temannya, tetapi tidak membalas dengan ejekan. Ya, kalau kamu diejek oleh temannya, tidak usah dibalas dengan ejekan. Ia tetap bersikap baik terhadap teman yang mengejek. Akhirnya temannya minta maaf dan bersahabat dengan dia. Malah kalau kamu sabar, kamu malah dianggap hebat, ya. Malah dianggap hebat. Pemaaf, ya, malah punya derajat yang tinggi. Saya itu contohnya di antara contoh sabar. Nah, anak bisa buat contoh sendiri, ya. Terus sekarang dampak positif sabar. Apa dampak positifnya? Kalau kita bersabar, apa baiknya? Apa baiknya jikalau kita bersabar? Banyak sekali dampak positifnya. Di antara dampak positif orang yang bersabar adalah nomor 1, memiliki emosi yang stabil. Ya. Memiliki emosi yang stabil. Ya. Terus nomor 2, stabil dan tentram rumah tangganya. Ya. Kalau kita sabar, kita akan tenang, ya, menghadapi masalah. Kalau kita hadapi dengan sabar, ya, kita akan tentram, tenang, ya. Ya, sekarang kita lanjutkan, ya. Contoh dan dampak positif sabar, dampak positif sabar sudah. Sekarang yang terakhir, cara bersikap sabar. Bagaimana caranya kita bersikap sabar? Kalau kamu ditanya, ya, bagaimana caranya kita bersikap sabar?
Jawabnya cara membiasakan kita bersikap sabar itu demikian. Satu, ya, selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Ya, kita harus ingat bahwa masalah itu kalau kita hadapi dengan marah malah nggak selesai. Ya. Nomor satu, caranya bersikap membiasakan sikap sabar yaitu selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Nomor dua, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik. Bergaullah dengan teman-teman yang baik. Nomor tiga, cara membiasakan sikap sabar, membatasi diri dan bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras dan kasar. Ya. Cara membiasakan sikap sabar yang nomor tiga, yaitu membatasi diri dan bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras dan kasar. Ya. Itulah materi yang kami sampaikan. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulan yang kita bahas yaitu pertama adalah pengertian sabar. Yang kedua, macam-macam sabar. Yang ketiga, ya, dasar perintah sabar. Yang keempat, contohnya sabar. Yang kelima, dampak positif sabar. Yang keenam, cara bersikap sabar. Ya, perlu kita sampaikan, ya. Nah, pegangan kita dalam pembatas ini yaitu, ya, buku paket dari Kementerian Agama, ya, dan buku-buku lain yang relevan, ya. Perlu kita sampaikan kepada anak-anak, sering dibaca berulang-ulang, ya. Jangan hanya baca satu buku, lebih dari buku yang relevan lebih baik. Ya, dengan banyak membaca, insya Allah kita akan pandai mengambil suatu hikmah materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, sekian yang perlu kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak untuk bekal hidup hari depan, ya. Semoga sukses. Amin amin ya robbal alamin.